Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan membahas mengenai asap dan kebakaran lahan. Tonton terus videonya ya. Kebakaran liar, kebakaran hutan, kebakaran lahan adalah api yang tidak terkendali, tidak diinginkan, bahkan tidak direncanakan membakar wilayah yang bervegetasi. Halo, perkenalkan namaku Narmayana Sapitri dengan NIM 1810163200113. Di sini aku akan membahas penyebab dari kebakaran lahan. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani. Selain itu, kebakaran hutan juga bisa terjadi karena perbuatan oknum korporasi, yang mana banyak perusahaan yang menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan. Menurut beberapa pendapat, bahwasanya membersihkan lahan dengan cara dibakar itu merupakan hal yang mudah dan praktis. Sebenarnya penyebab kebakaran hutan atau lahan ini sudah tergolong umum, seperti warga sekitar hutan yang membuka lahan untuk berladang. Kemudian perusahaan yang tidak memiliki izin usaha untuk membuka lahan, yang mana lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit. Atau ada juga pembakaran arsonis, yang mana pembakaran tersebut telah direncanakan sebelumnya. Juga pembakaran dengan motif kriminal. Yang terakhir, kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh orang yang ingin membuka akses terhadap hutan tersebut untuk diambil sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Contohnya seperti ikan, kayu, lebah madu, ataupun hasil hutan yang lainnya. Nah, menurut saya itulah tadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Satilianto dengan NIM 18101671001. Di sini saya akan menjelaskan dampak asap kebakaran bagi kesehatan manusia. Dampak kebakaran hutan bagi kesehatan manusia yang pertama, dampak menyebabkan iritasi mata dan juga kulit. Gangguan iritasi mata dan juga kulit dapat terjadi komplikasi terpapar langsung dengan asap. Asap kebakaran hutan, penanganan masalah pendarahan, mata berair, peradangan, dan infeksi berat. Jadi ketika kita berada di tempat kejadian kebakaran dan kita terkena asap, maka itu akan menimbulkan mata berair dan infeksi berat. Dampak yang kedua yaitu infeksi paru dan saluran pernapasan. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi lokal atau lokal pada selaput lendir di hidung, mulut, dan juga tenggorokan yang memang langsung kena asap kebakaran tersebut. Dampak yang ketiga yaitu sumber polutan berbahaya. Bahan polutan di segera kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi juga mungkin bisa menjadi sumber polutan di udara bersih dan makanan yang tidak terlindungi. Jika kemudian air dan makanan terkontaminasi yang dikonsumsi masyarakat, maka tidak mungkin terjadi masalah saluran cerna dan penyakit lainnya. Dampak yang keempat yaitu menurunkan daya tahan tubuh. Secara umum, maka berbagai penyakit kronik di berbagai organ tubuh atau jantung, hati, dan ginjal juga dapat saja memburuk. Hal ini antara lain terjadi karena tidak langsung di mana kabut asap segera menurunkan daya tahan tubuh dan juga menyebabkan stres, mendapat gangguan kesehatan. Dampak berikutnya yaitu sakit kepala, mual, dan muntah. Paparan karbon monoksida yang terhirup dari kebakaran tersebut juga dapat menyebabkan seorang menjadi sakit kepala. Sebaliknya, bersamaan dengan sakit kepala, keracunan karbon monoksida juga dibuang dan berkurang karena berkurangnya suplai oksigen di dalam tubuh kita. Dampak yang terakhir yaitu batuk refleks karena teriritasi lendir.
Sebisa mungkin lebih baik masyarakat membicarakan kegiatan di luar ruangan untuk menghindari paparan sesegera mungkin dari asap kebakaran. Jika tidak mengumumkan secepatnya dapat menyebabkan seseorang menjadi batuk. Hal ini karena selaput lendir di saluran pernapasan melepaskan lebih banyak lendir saat teriritasi. Peningkatan produksi lendir dan pengetatan otot di jalan napas inilah yang menyebabkan batuk refleks. Dampak kabut asap terhadap lingkungan dan kehidupan. 1. Udara menjadi tidak segar. 2. Warga menjadi takut untuk keluar rumah. 3. Jarak pandang saat berkendara berkurang. 4. Mata merah dan sulit bernafas. 5. Batuk dan iritasi tenggorokan. Serta 6. Memperburuk gejala asma. Perkenalkan, nama saya Helmi Herlinda. Di sini saya akan membahas sedikit materi terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lahan basah. Banyak di antaranya lahan basah Indonesia yang telah mengalami kerusakan diakibatkan oleh bencana El Nino. Apa itu El Nino? El Nino adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena naiknya suhu permukaan laut Samudra Pasifik di bagian tengah hingga timur yang mengakibatkan perubahan iklim lah, sehingga menyebabkan naiknya suhu udara, di mana hal tersebut bisa memancing sebuah kebakaran. Fenomena El Nino pernah terjadi sekitaran tahun 1997 atau 1998, di mana hal tersebut mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di atas areal seluas 2,1 juta hektar atau setara dengan 18% luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan wilayah yang menjadi dampak terjadinya El Nino ini adalah di area pembalakan atau penebangan dan bisa juga terjadi di daerah lahan basah yang dikeringkan, seperti yang ada di Sumatera Selatan. Namun demikian, lahan gambut yang gundul dan dikeringkan menjadi sasaran kebakaran tahunan yang utama, seperti yang ada di Kalimantan Tengah dan Barat, serta yang baru-baru ini terjadi di Riau. Dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di daerah kering, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah lahan basah cenderung mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal, baik dari segi regional maupun global. Kebakaran tersebut telah menjadi penyebab utama terjadinya kabut asap tahunan yang ada di Asia Tenggara, di mana hal tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global. Seperti data yang telah saya ambil dari satu sumber, menyebutkan bahwa peristiwa El Nino yang terjadi pada tahun 1997 atau 1998 itu, 60% kabut asap pada wilayah Asia Tenggara terjadi karena kebakaran lahan basah di Indonesia yang menghasilkan emisi karbon sebesar 0,81 hingga 2,57 GT6, sehingga menjadikan Indonesia sebagai penghasil polusi udara terbesar di dunia. Di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran terulang kembali dan gangguan lainnya di lahan basah telah menyebabkan deforestasi yang meluas, kerusakan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sejalan dengan hilangnya tanah gambut dengan vegetasi di atasnya karena peristiwa kebakaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang cara pencegahan kebakaran lahan. Yang pertama yaitu memberikan peringatan. Saat ini di Indonesia sangat banyak sekali warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan memadai tentang hutan dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang fatal. Dan saat ini masih banyak di Indonesia terdapat masyarakat yang suka membakar sampah, dedaunan, dan rumput-rumput di musim kemarau dengan disertai angin kencang, sehingga akan menyebabkan penyebaran api dengan mudah. Dengan begitu, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak membakar rumput, dedaunan, dan ranting-ranting kering atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar di sekitar hutan sangatlah penting. Next, yang kedua yaitu melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan. Seperti yang kita ketahui, jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar adalah minimal 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan. Hal ini harus bisa diterapkan oleh warga yang tinggal di sekitar hutan jika ingin membakar sampah atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar seperti dedaunan kering, ranting kering, dan lain-lain. Next, yang ketiga yaitu pastikan api sudah mati.
Sebelum meninggalkan tempat pembakaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memeriksa apakah tempat tersebut memang benar-benar bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Jika belum, disarankan untuk membersihkannya terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kebakaran yang sangat berbahaya. Next, yang terakhir yaitu hindari membakar ketika cuaca berangin. Nah, ini juga sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran lahan. Angin kencang itu merupakan suatu faktor utama. Dengan faktor utama ini, api akan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan membesar, dan tentu ini sangat berbahaya sekali. Oke, sekian penjelasan dari aku terkait pencegahan terjadinya kebakaran lahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Nah, jadi udah tahu kan dampak dari kebakaran lahan dan bahayanya asap? So, jangan buang putu rokok sembarangan ya. Jangan bakar lahan seenaknya ya guys. Terima kasih sudah mau menonton video dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.